di channel YouTube Mr. Tris. Silahkan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Mr. Tris, hari ini saya berencana ngobrol bareng dengan dua mahasiswi yang kebetulan dan ditakdirkan bisa lulus di semester 7 ya, semester 7 ya. Dan ini salah satu capaian prestasi yang luar biasa, sehingga biasanya dan jadwalnya ini sebenarnya mereka ini harus wisuda sekarang, tapi karena sesuatu hal tertunda sedikit, tapi paling tidak semester 8 mereka sudah tidak kuliah. Oke, hari ini kita ngobrol santai saja, tapi santai, kemudian tidak terlalu serius amat, nanti keburu tua ya. Kemudian yang penting ada maknanya obrolan kita hari ini. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan dulu satu persatu. Ayo dari siapa ini dulu perkenalan? Shoot atau shoot. Oh, dari barat kamu. Gimana? Namanya siapa? Dari mana? Namanya Endang Yulia. Itu lihat kamera. Namanya Endang Yuliawati Ningsih, prodi PGMI. Oke, PGMI ya. Iya. Oke, terus satunya ini siapa ini? Namanya Irma Walansari dari prodi PGMI juga. Oke, ya kemarin sudah isi semua kan? Sudah. Skripsinya sudah isi semua? Sudah. Dari pembimbing? Sudah. Dari pemuji juga tentu ya. Oke, berarti tinggal mengumpulkan ya? Iya. Agak nyaring suaranya. Iya, sudah. sudah. Oke, sekarang dari mana ini saya mau mulai nih? Bagaimana perasaan kalian dulu setelah lulus semester 7 ini? Akan dibandingkan dengan yang lain, semester 7 itu apa ya? Susah biasanya orang lulus di semester 7. Tapi kalian ditakdirkan bisa menyelesaikan di semester 7. Gimana perasaan kalian? Dari siapa dulu nih? Mbak Endang. Ya, bantang terus. Ya, silakan. Gimana perasaannya, Dang? Kalau ditanya tentang perasaan sih pasti alhamdulillah senang sekali ya Mister. Kenapa? Karena bisa lulus sesuai target yang diinginkan. Selain itu bangga ke diri saya pribadi karena bisa semangat dalam mengerjakan hal skripsi. Oke, berarti sudah punya target ya? Iya. Luar biasa ini, Dang. Ya, Irma gimana perasaannya? Ya, perasaannya itu senang karena bisa lulus di semester 7. Karena gak semua mahasiswa itu ada di tahap seperti ini. Oke. Kerja Berusaha. keras yang Ya. berusaha. Oke, luar biasa. Emang kalian motivasi untuk lulus itu apa sih? Untuk lulus semester 7 itu apa karena mungkin tutup buku buka teror atau gimana ini? Atau jangan-jangan kalian sudah punya kaplingan ini ya palingnya? Gimana ini? Atau baru putus atau gimana? Apa motivasinya kalian sehingga bisa lulus di semester 7 ini? Irma dulu, apa motivasinya? Motivasinya itu kalau diri saya sendiri itu untuk meringankan beban orang tua. Kan kalau lulus di semester 7, semester 8 itu udah gak bayar UKT lagi. Oh ini enggak bisa bayar tadi. Iya, jadi Fix bisa ya, meringankan beban orang tua. Jadi bantu orang tua, itu Ya. motivasinya orang tua. Kalau Anda apa ini? Buka terop ya enggak? Enggak, Oh, enggak. alhamdulillah belum Mister. Oh belum. Biar gak usah bayar UKT di semester Iya, bukan. 8. Iya, karena bagaimanapun uang itu ya bagi orang tua itu susah gitu ya. Iya. Sementara kalau kalian itu sudah enggak ke kampus itu kan ya membantu perekonomian. Iya. Terus motivasi lain enggak ada? Masa karena uang terus? Karena apa lagi? Ada lagi mungkin motivasi lain? Pengen cepat kerja. Pengen cepat kerja. Artinya sebenarnya kalian sekarang itu sudah berhak mencantumkan gelar SPD kan ya? Ya. Karena sudah lulus dan semuanya sudah selesai kan ya? Artinya kalau surat keterangan lulus skripsi itu kalian itu dilampirkan kemudian mau ngelamar itu lebih mudah dibandingkan kamu masih melampirkan ijazah SMA. Tuh. Ini rencana kerja di mana nih? Jadi guru SD Mister. Oh, jadi guru SD karena memang lulusan PGMI ya? PGMI. Oke. Irma juga gitu ya? Sama. Oke, artinya menjadi guru itu lebih mulia lah. Terus ini yang paling banyak mungkin ditakuti atau apa ya? Banyak siswa ya kurang begitu bersemangat lah. Coba ceritakan suka duka membuat proposal sampai membuat skripsi itu gimana itu? Apa sampai pinjam laptop gimana itu? Dari siapa dulu ini? Mau cerita dulu? Endang, coba ceritakan dulu gimana?
sukanya yaitu yang pertama dari diri sendiri karena sudah semangat dalam mengerjakan skripsi. Yang kedua sukanya mempunyai pembimbing yang super pengertian banget. Terus di saat saya tidak mengerti tentang pembahasannya dijelasin secara rinci, teliti, meskipun sedikit telmi orangnya. Terus kalau Tell me, ya, nanti tak bilang ke Kak Prodinya lo. kalau di chat WA langsung dibales atau langsung ditelepon, kan jarang-jarang ada pembimbing yang nelpon mahasiswanya. Terus dukanya mencari referensi sulit di perpus, kadang bukunya dipinjam orang lain, kadang nggak ada, dan lain sebagainya. Oke, masih banyak ya, sudah kayak apalagi masih kena ini ya, kena Corona. kena corona bukan, kena lampu merah dari seseorang gitu ya. Itu ya. Kalau Irma gimana? Suka dukanya? Ya, Kalau bagus. sukanya itu sama seperti Mbak Endang karena satu pembimbing ya. Ya, mendapatkan pembimbing yang sangat baik, selalu memberikan motivasi, dukungan, arahan yang terbaik lah pokoknya. Kalau dukanya itu mencari buku itu kadang susah. Kalau di kampus nggak ada, harus ke perpus umum nggak ada, di Google Book seperti itu. Tapi enggak sampai beli katanya. Nggak, gratisan semua. Gratisan semua. Oh, berarti mahasiswa lulusan gratisan ini. Kan meringankan beban Iya, orang tua. meringankan beban orang tua. Iya, betul ya. Terus ini lagi. Ini tapi buat sendiri ya proposalnya ya, Iya, skripsinya. Iya, buat Meneliti? Iya. Oke, terus kira-kira saat penelitian gimana ceritanya di sekolah itu? Bisa apa ya? Ada mungkin apa gimana saat meneliti di sekolah itu? Tidak ada masalah barangkali? Saat penelitian di sekolah punya suka duka tersendiri kalian? Suka. Suka semua, artinya bisa kerjasama ya dengan kalian ya. Yang Irma juga gitu. Iya. Berapa hari sih penelitian? 1 bulan? 1 bulan. Irma juga 1 bulan ya. Oke. Terus gini. Yang terberat kamu membuat proposal dan skripsi itu bagian apa? Bab 4. Bab 4. Bab 4 itu isinya adalah hasil penelitian. Ya. Apa yang bisa membuat berat buat kalian? Harus bolak-balik observasi ke sekolah. Kan berat, Mister. Terus di pembahasannya harus cari referensi gitu. Ya, artinya harus sesuai ya. Kalau Irma gimana? Ya, di hasilnya juga karena harus menganalisis yang ada di lapangan. Analisis di lapangan. Tapi semuanya kalian bisa ya. Artinya bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Itu berapa halaman kalian itu? Tebalnya skripsinya. Yang Endang berapa halaman? Lupa. Yang Irma? 134. Ini 134, hampir menyamai dengan tesis kan. Yang Endang kayaknya apa? Kualitatif ya? Iya. Kalau yang Irma apa? PTK. PTK. Berarti PTK sama kualitatif. Ya. Kualitatif Endang tidak ada jurusan. Apa yang membuat kamu itu bisa ngambil kualitatif, kenapa? Karena otaknya lancar ke kual daripada menghitung. Hitungnya ya sama dengan saya itu, artinya lebih apa itu ya lebih lebih suka menulis mengarang gitu ya. Iya sama. Kalau Irma kenapa ngambil PTK ya? Lebih suka langsung ke lapangan ya, langsung ngajarnya Oh, aja. langsung ngajarnya. Biar lebih tahu hasilnya. seperti Iya, apa. karena PTK itu salah satu karakternya itu Memecahkan apa? masalah. Iya, memecahkan masalah kemudian mengajar ke lapangan gitu ya. Iya. Mengajar sungguhan ya, Bu ya? Iya. Sungguhan. Sungguhan. Iya. Endang gimana? Kualitatif enggak usah ke sana ya, tapi memainkan bagaimana deskripsi yang ada di hasil penelitian itu betul-betul terbaca dengan baik gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah saat ujian lancar. Iya. Pengujinya ada berapa? Pengujinya ada berapa? Ada dua. Satu pembimbing, 2 penguji ya. Iya. Irma juga begitu kan? Sama. Gimana suka duka saat bimbing saat ujian ini? Saat proposal, saat skripsi, gimana ya? Ada cerita-cerita khusus enggak? Saat apa namanya? Saat
saat ujian apa sempat gimana gitu atau sempat ada yang semaput di antara kalian? Enggak. Oh ya teman-teman, jadi ujian skripsi itu enggak membuat orang semaput ternyata. Terus gimana ada cerita khusus itu saat ujian kemarin itu? Endang mungkin Saat ujian, cuman mungkin sedikit panik, Mister. Tapi bisa teratasi. panik gitu ya karena Ya kan biasa, lumrah kalau panik. iya, panik doang ya cuman ya. Iya. Jadi menghadapi penguji panik gitu ya. Enggak gitu. Mister. Gimana? Cuman dadikduk. Oh, dagdikduk, oke. Tapi lancar ya semuanya bisa menjawabnya. Lancar. Iya, artinya apa yang ditanya itulah yang dijawab gitu ya. Kalau yang Irma mungkin Grogi. grogi saat ujian berarti grogi. Ya, khawatir takut nggak bisa jawab aja. Khawatir. Tapi nyatanya bisa ya. Bisa, alhamdulillah. Oleh karenanya kalian pantas mendapatkan kelulusan di mana? Di semester 7 ini ya. Oke, selamat. Terus apa lagi ya yang ingin saya tanyakan? Nah, sekarang coba saya mau tanya dulu, faktor-faktor yang menyebabkan kalian lulus itu dari pihak mana saja? Apakah teman kah? Apakah dari keluarga kah? Atau dari sang doi barangkali ini? Ini gimana ini? Dari mana nih? Dari mana? Dari Irma dulu mungkin. Gimana ya? Faktornya itu yang pertama dukungan dari orang tua sama keluarga. Itu berupa apa itu dukungannya itu? Ya berupa semangat aja. Semangat. Ya disuruh cepat selesai kuliah. Terus? Yang kedua dari tunangan juga. Oh, sudah tunangan ya? Sudah. Mana cincinnya? Coba diperlihatkan sana. Nah, ini sudah tunangan. Ternyata tunangan itu bisa menjadikan faktor apa? Mempercepat kelulusan saudara-saudara. Ya. Oke, terus apa lagi? Terus dukungan dari pembimbing juga. Terus? Ya, dukungan dari teman-teman juga. Teman-teman punya ya temennya. Kadang satu komunitas itu sering saling supportnya. Misalnya si A dan si B itu ternyata saling support. Ada lagi mungkin? Sudah. Cukup. Kalau Indah? Faktornya yang pertama itu tentunya dari dalam diri saya sendiri. Dari internalnya. Ya. Oke. Yang kedua dari keluarga. Yang ketiga dari teman. Teman itu gimana? Coba supportnya ceritakan ya. Teman karena selalu ikut saya dari observasi, bimbingan, terus mencari referensi sehingga membuat saya tambah semangat. Oke. Itu ada ya teman seperti itu? Ada, mau disebutkan? Oh boleh. Siapa itu? Kelasnya? Prodi apa kelas apa itu? Prodi PGMI kelas A angkatan 2019. Inisial aja, inisial. H. Belakangnya siapa? H juga. Jadi Oke, berarti masih ada ya teman yang yang sehari-hari kita bimbingan ikut, kita referensi ikut ya. Iya. Dan biasanya teman yang seperti itu teman yang baik. Iya. Cenderung dia biasanya mengetularkan energi positifnya. Endang lulus, nanti teman yang bersangkutan lulus, kita doakan mudah-mudahan dia sabar ya. Bentar lagi nyusul saya. Iya, bentar lagi ya. Berarti gelombang keberapa itu? Keempat. Oke lah, kita doakan semoga juga lulus lancar, kemudian bisa mendapatkan pacar yang baru. Oke, terus itu ya, lain-lain ada lagi faktor yang lain barangkali? Faktor yang menunjang kalian bisa lulus semester 7? Pembimbing itu tadi. Pembimbing ya. Pembimbing sudah disebut-sebut ya. Oke. Iya. Enak. Ya. Kemudian emang pembimbing itu siapa yang milih itu? Yang milih pembimbing siapa? Dari Kaprodi. Oh, dari Kaprodi. Artinya ya kita tidak bisa kemudian memilih si A, si B, si C, tidak bisa ya. Bisa. Artinya memang sudah ditentukan dari pimpinan itu ya. Untung-untungan. Oke, untung-untungan. Kebetulan kamu itu sangat beruntung. Iya, seperti itu. sangat-sangat. Oke, gini. Kendala kalian itu lulus kendala kalian itu menyelesaikan skripsi itu biasanya apa? Kan gini ya, saya maunya seperti ini. Kadang teman-teman kita itu mau menyelesaikan skripsi itu sebenarnya bukan tidak bisa, tapi mereka sebenarnya bisa gitu ya. Iya. Hanya kadang mereka itu tanpa disadari memiliki ada kendala-kendala sehingga yang menyebabkan kendala inilah yang bisa tertumpuknya pekerjaan, bahkan menunda kelulusan sebenarnya. Itu apa itu kendalanya itu dari apa itu?
Irma mungkin ya. Biasanya gini, kalau teman saya dari cerita teman, kalau bimbingan ya itu banyak revisian. Jadi kalau banyak revisian itu kayak males yang mengerjain lagi. Kalau saya pribadi kalau ada revisian, gimana mungkin ngerjain biar cepat selesai. Kalau nggak tahu tanya lagi bimbingan lagi seperti itu. Berarti karena kebanyakan revisi. Ya. Apalagi dosennya agak suka dengan revisi ya. Iya, seperti itu. Suka bukan bolpen gitu ya, coret-coret atau ya. Jadi kalau misalnya ditunda-tunda seperti itu justru menunda kelulusan. Oke, karena banyak revisi. Jadi besok itu bisa jadi mahasiswa itu skripsi anti revisi. Tapi kalau bisa. Kalau bisa tidak boleh lah. Kalau tidak apa? Kendalanya? Mungkin pada saat melakukan observasi. Saat observasi ya. Itu apa kendalanya itu, Pak? Harus melihat langsung, maksudnya harus mengolah data secara benar-benar apakah valid tidaknya gitu, Mister. Valid tidaknya maksudnya data yang sudah diperoleh itu benar atau tidak apa yang diucapkan oleh judulnya tadi itu apa sih? Peran wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar. Itu ketemu tapi ya? Iya. Termasuk uji keabsahannya juga ketemu? Udah. Oke, sudah fix ya berarti ya, tidak ada masalah. Udah. Kalau yang apa judulnya? Saya lupa. Penerapan model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3 di SD Kodik Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan. Itu sampai siklus berapa itu? Kan PTK bersiklus biasanya. Ya. Sampai siklus berapa itu? Siklus 2. Siklus sudah. Berarti sudah tuntas ya? Sudah. Ada siklus, ada siklus 2, siklus 1, siklus 2. Di siklus 2 kamu sudah tuntas gitu ya? Sudah. Oke, baguslah. Ini salah satu ya kebanggaan terus di PGMI juga. Nah, tapi dari kendala-kendala itu kalian pribadi bisa ya mengatasinya? Bisa. Dengan cara apa itu? Kendala-kendala itu? Dengan cara apa? Berdoa mungkin? Dekat dengan tunangan atau gimana? Kalau Endang belum punya tunangan ya, Dan ya? Belum, alhamdulillah. Tapi proses ya. Proses mencari. Mencari. Masih mencari ternyata. Mencari. Nah, sekarang gini mungkin. Saya mau cerita di keluarga saja dulu. Keluarga itu seberapa pentingkah dalam memberikan kontribusi kelulusan kepada kalian? Kalau saya penting banget, Mister. Penting banget. Iya, karena di saat saya mengerjakan, saya ditanyakan udah nyampe mana, terus kalau ada kendala tentang kertas dibelikan gitu, jadi enak banget. Luar biasa. Jadi itulah peran keluarga. Jadi saudara sekalian, keluarga itu memang memegang peranan penting untuk percepatan anak-anak kita biar bisa cepat lulus. Kalau Irma mungkin dari keluarga? Kalau terutama orang tua ya selalu memfasilitasi. Ya. Kalau kayak beli kertas, beli apapun yang berkaitan sama skripsinya. Ngertiin juga kalau anaknya capek, ya udah tidur aja. Iya. Waduh, enggak dibangunin ya. Iya. Artinya menyediakannya sarana, kemudian prasarana, kemudian termasuk mungkin perasaan enggak tahu. Pernah enggak kalian itu curhat urusan skripsi kepada pihak keluarga? Kalau Irma? Nggak pernah, karena kalau prinsip saya itu kalau orang tua harus tahu bahagianya saya aja. Itu nggak boleh tahu sedihnya seperti apa, susahnya seperti apa, dipendam sendiri aja. Keren, luar biasa. Jadi keluarga itu memfasilitasi, kita tidak harus memberitahu bagaimana suka duka kita gitu ya. Biar gak kepikiran. Tapi kemarin gimana itu orang tua ketika mendengar Irma lulus, gimana itu perasaan orang tua itu? Gak bilang awalnya kalau ujian, maunya kan surprise gitu. Oke. Terus akhirnya surprise beneran ya? Iya. Nah, itu insya Allah kebahagiaan orang tua yang mungkin kita tidak bisa meraba hati seorang ibu apa ayah itu seperti itu ya. Kalau Anda gimana? Kenapa? Kalau gimana nih? Kalau Anda gimana? Bentuk-bentuk orang tua atau pernah curhat enggak terhadap pihak keluarga? Enggak ada. Berarti kalian
jalan-jalan sendiri, yang penting mereka tahu kita apa hasilnya saja gitu ya berarti ya. Dan gimana itu kemarin waktu Endang mengumumkan di keluarga saya lulus gitu, nggak sampai naik genteng, bersyukur. Oke. Artinya apa yang diraih itu ya perlu berbagi kesyukuran dengan keluarga itu ya. Oke, mungkin ini sudah berapa menit ini sudah? Ini sudah 20 menit ini. Oke, coba kasih tip deh buat teman-teman biar bisa biar bisa mempercepat pengerjaan ya, paling tidak ya. Tip untuk bisa cepat mengerjakan skripsi bahkan bisa lulus deh. Dari siapa dulu nih berikan tips? Ya, Kalau saya pribadi, tips yang pertama lulus SKS di setiap semesternya. Jadi jangan sampai ada yang ulang mata kuliah. Seperti itu biar cepat. Terus? Yang kedua itu kalau dibuka jadwal atau pembukaan ujian ya. Atau judul, awalnya kan judul ya, Iya. nyetor judul. Jadi harus gercep gitu. Berarti langsung ajukan judul. Iya, langsung ajukan. Ya, lanjut. Ya. Udah diterima judulnya, dapat pembimbing, dari pembimbing disuruh kerjakan ini langsung gercep, langsung kerjakan. Langsung gercep. Iya. Oke, terus? Udah seperti itu sih. Saya ikut ujian ya, bukan hanya mengerjakan tapi daftar juga ya. Daftar juga. Terakhir. Oke, terakhir. Kemudian ya diikuti lah step by stepnya. Terus kalau Anda? Kalau Tipsnya? dari saya itu tipsnya dari awal kuliah kita harus mempunyai target yang pertama. Targetnya harus Goal setting gitu ya. Targetnya seumpama harus lulus di semester 7. Jadi mau nggak mau bagaimanapun caranya dan alasannya di semester 7 itu harus cepat selesai gitu. Target ya. Iya. Sehingga orang kalau sudah punya target siapa itu ya. Kemarin itu kayak orang melempar batu itu ya. Dari sini ke sana lempar batu itu dijalani sedikit berapa langkah sampai kita ukur penyelesaian skripsi saya hampir nyampe kapan harus saya ikut ujian dan sebagainya. Oke, intinya goal setting. Lain-lain sudah cukup untuk tips? Sudah. Oke, sekarang yang paling terakhir deh, kesan dan pesan kalian. Pesan kalian nanti setelah lulus ini buat adik-adik kelas atau gimana itu loh. Punya enggak kesan dan pesan nanti setelah mau lulus di mana ini? Di IAIN. Punya enggak kesan dan pesan? Punya? Jawab Irma. Ya, pesan-kesannya itu harus tetap berusaha, belajar terus, pantang menyerah. Ya intinya jangan itulah. Oke. Jangan mudah putus asa. Ya. Kemudian jangan mengeluh lagi. Mengeluh terus. Oke, bagus nih. Dari Anda mungkin punya pesan dan kesan? Pesannya ya sama, tetap semangat mengerjakan tugas, terus jangan salah pertemanan. Kalau salah biasanya merusak target dari awal gitu. Oke, keren. Oke, kalau saya menyimpulkan kalau Endang itu lebih pada ke target sehingga kadang usaha yang kita targetkan itu nanti mempengaruhi ya, itu kesimpulannya. Kalau Irma kayaknya lebih usaha kerja keras, kemudian tidak menunda-nunda, kemudian yang menjadi motivasi adalah faktor eksternalnya. Oke lah, saudara sekalian, masing-masing orang punya motivasi, kemudian punya caranya sendiri dalam menyelesaikan dan lulus. Hari ini kita bersyukur ada 2 orang teman kita membagi ilmunya untuk percepatan kelulusan kita semua. Oke, saudara sekalian, saat ini kita selesaikan aja ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ini, mumpung masuk YouTube ini. Sudah Cukup ya? Cukup. Selamat ya, saya ucapkan ya kepada Endang, kepada Mbak Ibu Rumah. Setelah ini silahkan lakukan apa yang bermanfaat untuk kalian. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi pada kalian. Tinggal nunggu wisuda kan? Oke, silahkan lakukan apa-apa saja yang bisa meningkatkan kualitas pribadi kalian berdua. Oke, terima kasih para pemirsa. Saat ini kita sudah belajar banyak tentang hikmah dari 2 orang ini, dan mudah-mudahan yang lain atau siapapun yang mendengarkan konten ini bisa mengambil makna atau hikmah dari ngobrol santai saya pada hari ini.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.